Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1264. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sementara saat ini di antara kerumunan, hanya pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Sensan yang memiliki mata yang galak. Bunuh Kincen itu. Jika orang-orang dari keluarga Ji membunuh Kincen itu, maka mereka berdua akan bertepuk tangan. Dan yang terbaik adalah Sengong Tianjun juga dibunuh bersama Kincen itu, kata pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Sensan. Adapun orang-orang dari keluarga Xiao saat ini mereka tersenyum di sudut mereka. Mereka hanya menonton pertunjukan yang bagus ini, dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Di sampingnya keluarga Ye dan keluarga Jiang melihat cibiran dari sudut mulut Xiao Wujin, dan hati mereka terasa dingin. Sementara Ji Tianqi meraung, tetapi Ji Tianqi tidak berani maju ke depan dengan mudah. 3. Akhirnya ketika Kincen mengatakan 3, matanya menjadi dingin. Sepertinya keluarga Jimu tidak peduli dengan hidup atau mati di sini. Kalau begitu, matilah untukku, kata Kincen seraya mendesak pedang emas. Tidak, ku bilang, aku akan mengatakannya. Aku tahu di mana Jiruyu dan Jiwuxu berada. Tiba-tiba terdengar teriakan ngeri, itu adalah Ji sini. Gunung penjara, Jiruyu dan Jiwuxu sekarang berada di tanah telarang gunung penjara di belakang keluarga Ji saya. Mereka melanggar aturan keluarga Ji dan saat ini sedang dihukum di gunung penjara keluarga Ji, kata Ji sini. Dia berkata dengan panik, dia masihlah sangat muda dan dia tidak ingin mati. Gunung penjara. Kincen memadatkan matanya dan tiba-tiba teringat di mana dia merasakan aura api yin yang menakutkan sebelumnya. Apakah itu di sana? Dalam api yang dingin, Kincen samar-samar merasakan kekuatan jalan, tetapi Kincen tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Mungkinkah itu Jiruyu dan Jiwuxu? Pada saat ini hati Kincen penuh dengan penyesalan. Dia tahu bahwa dia seharusnya pergi langsung ke tempat aneh itu untuk melihatnya. Dan mungkin sekarang Kincen telah menemukan Jiruyu dan Jiwuxu. Sini, kata Ji Tianyao. Dia berteriak dengan marah. Dia merasa kedinginan. Ini sudah selesai dan sekarang masalahnya semakin merepotkan. Benar saja ketika dia mendengar bahwa Jiruyu berada di gunung penjara, mata Xiao Wujin berbinar dan dia tiba-tiba berkata dengan suara yang dingin. Leluhur Ji Tianyao, apa maksudmu? Jiruyu adalah selir yang diberikan keluarga Jimu untuk lelaki tua ini. Dan gunung penjara neraka itu adalah area terlarang tempat keluarga Jimu menghukum orang yang berdosa. Begitu dikurung di gunung penjara, mereka akan menderita api yang mengerikan dan membakar jiwa di gunung penjara. Menanggung penderitaan tanpa akhir siang dan malam, dan bahkan hidup dan mati tidak diketahui. Ini adalah penyiksaan yang paling kejam di dunia. Keluarga Jimu sangat berani, kata Xiao Wujin. Apa? Kincen hanya berpikir bahwa gunung penjara neraka adalah tempat khusus bagi para tahanan. Tetapi sekarang Kincen tahu bahwa di gunung penjara neraka itu harus menanggung penderitaan yin, rasa sakit yang luar biasa dari api yang membakar jiwa. Kincen juga merasakan aura yin sebelumnya, api yin yang begitu menakutkan, bahkan jiwanya mungkin tidak dapat dengan mudah menanggungnya. Dan rasa sakit apa yang akan ditanggung oleh Jiruyu dan Jiwuxu di dalam? Katakanlah, mengapa Jiruyu dan Jiwuxu dipenjara di gunung penjara neraka? Mengapa keluarga Ji Anda memperlakukan mereka berdua seperti ini? Kata Kincen. Dia marah. Aura pedang yang menakutkan menebas tubuh Ji sini, segera merobek noda darah. Dan aura pedang tersebut mengandung kekuatan jiwa yang menakutkan yang menyiksa jiwa Ji sini. Kincen marah ketika dia mengetahui bahwa keluarga Ji telah membawa pergi Jiruyu dan Jiwuxu. Kincen tidak terlalu memikirkannya, karena mungkin keluarga Ji tidak mengizinkan murid mereka berjalan di alam semesta. Namun tanpa diduga setelah dibawa kembali ke keluarga Ji, Jiruyu dan Jiwuxu dipenjarakan di gunung penjara neraka yang begitu menyakitkan, yang membuat Kincen sangatlah marah. Saat ini Ji sini berlumuran darah dan jiwanya seperti dicekik oleh miliaran pedang. Dia meraung kesakitan. Mereka tidak mau menikah dengan keluarga Xiao.
keluarga Xiao ingin wanita suci keluarga Ji diberikan kepadanya, dijadikan sebagai selir. Lalu Jiruyu mengambil posisiku sebagai orang suci, tetapi Jiruyu menolak untuk menyetujuinya. Dia bilang dia punya suami. Jiwuxu juga menolak. Pada akhirnya, leluhur menindas dan memenjarakan mereka di gunung penjara. "Maafkan saya, leluhur, ayah, maafkan saya," kata Ji sini. Dia berteriak dengan sangat kesakitan. Jiruyu, hati Qinchen penuh dengan rasa sakit. Qinchen bisa membayangkan adegan itu pada saat ini. Untuk menjadi orang suci secara tidak pantas, Jiruyu pasti akan memberontak melawan keluarga Ji. Dengan karakter Jiruyu dan Jiwuxu, dia ditekan oleh banyak keluarga Ji yang kuat, kesepian dan tak berdaya. Seberapa sakitkah itu? Qinchen merasakan sakit di hatinya ketika Qinchen memikirkannya. "Maaf Jiruyu, saya terlambat. Hari ini saya harus menyelamatkan Anda. Ayo pergi ke gunung penjara neraka sekarang," kata Qinchen. Dia langsung menggendong Ji Xinyi. Sosoknya bergetar, kekuatan ruang melonjak dan Qinchen langsung melangkah ke dalam kehampaan dan lalu menyapu ke belakang rumah keluarga Ji. "Hentikan dia!" Ji Tianyu berteriak dengan marah, melesat. Seorang ahli keluarga Ji yang terkenal langsung melonjak ke langit. "Pergilah!" Qinchen meraung. Wan Jianhe langsung meledak di tubuhnya. Qinchen tidak ragu-ragu atau berhenti. Kekuatan Wan Jianhe langsung didesak secara ekstrim. Semua jenis aura pedang berlari ke dalam kehampaan. Tiba-tiba sungai pedang emas yang mengepul menyapu dan aura pedang melonjak seperti lautan luas. Langsung menyapu kelompok master keluarga Ji di depan. "Berani, cari mati!" Banyak master keluarga Ji meraung. Satu demi satu mereka membuat gerakan yang kuat dan satu demi satu menghentikan Qinchen. Asal usul waktu. Qinchen tidak mengelak, tetapi Qinchen langsung mendesak asal mula waktu. Boom, kekosongan berhenti dan keheningan abadi. Tidak baik. Melihatnya, Patriark Ji Tianqi meraung, hatinya tenggelam. Dan banyak ahli teratas keluarga Jin yang tampak ketakutan dan menghentikan mereka satu demi satu. Tindakan Qinchen bahkan dapat membunuh Huang Lei Tianjun. Lalu bagaimana orang biasa dari keluarga Ji mereka bisa dilawan? Hati-hati, leluhur Ji Tianyu juga meraung marah, langsung membunuhnya dan menampar Qinchen dengan telapak tangannya. Namun semuanya sudah terlambat. Ledakan sungai pedang emas melonjak dan langsung meledak ke depan. Di bawah desakan sumber waktu, kekosongan menjadi stagnan dan banyak master dari keluarga Ji diusir satu persatu. Dalam aura pedang emas, Wan Jianhe muntah darah di tempat. Dan master dengan basis kultivasi yang lebih lemah langsung dicekik di bawah kekuatan Wan Jianhe. Ada total 5 master di ranah yang mulia bumi. Mereka terluka parah dan dikalahkan. 2 master yang mulia bumi langsung meledak di tubuh mereka. 2 cahaya jiwa langsung naik dan membumbung ke langit. Ini adalah keinginan jiwa dari 2 ahli yang mulia bumi yang ingin melarikan diri. Tetapi aura pedang Qinchen terus menyapu lautan badai. "Pergilah!" Ji Tianqi meraung dan akhirnya dia tiba tepat waktu. Dengan ledakan, palu raksasa muncul di tangannya. Palu raksasa itu meledak, suasana kekacauan meresap dan miliaran aura pedang antar langit dan bumi langsung meledak. Di bawah pemboman Ji Tianqi ketika dia membuka kekuatannya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur dalam suara berderak. Ji Tianqi menembak dan secara langsung mengumpulkan kehendak jiwa dari 2 ahli teratas keluarga Ji-nya itu untuk mencegah mereka dipenggal. Namun memanfaatkan kesempatan ini, sosok Qinchen bergetar. Qinchen tidak terus terlibat dalam pertempuran. Sebaliknya, sosok Qinchen terbang langsung menuju kedalaman rumah keluarga Ji. "Sialan, hentikan dia," kata Ji Tianyu. Dia juga sangat marah dan bergemuruh. Dia mengeluarkan tangannya yang besar, menutupi langit. Dan suasana kekacauan pun terisi. Formasi kuno kekacauan keluarga Ji juga meledak satu demi satu untuk menyegel Qinchen di tempat ini. Dia marah, dia sangatlah marah. Qinchen berani membajak keluarga Ji-nya dan bahkan memenggal para ahli dari keluarga Ji-nya. Jika dia tidak mengambil tindakan, bagaimana keluarga Ji-nya bisa mendapatkan pijakan di alam semesta dan bertahan di dunia kuno? Seberapa kuatkah Ji Tianyu sebagai atasan surgawi dari leluhur keluarga Ji? Dalam satu genggaman tangannya, langit dan bumi berubah warna. Kekacauan abadi dan seluruh tanah keluarga Ji. Ada aura kekacauan yang terus melonjak. Aura kekacauan ini mengandung aura yang menyesakkan dan banyak kekuatan manusia di hadapan ahli teratas. Puncak Tianjun nampak berubah warna. Sangat kuat, terlalu kuat. Ji Tianyu sebagai leluhur keluarga Ji belum pernah bergerak sebelumnya. Tetapi ketika dia bergerak, aura yang muncul menyebabkan para master yang ada di sana mengubah ekspresi mereka.
dan jiwa mereka bahkan berdebar-debar seolah-olah mereka akan jatuh di bawah genggaman Ji Tianyao. Pada saat ini semua orang berkata bahwa Qin Chen ini kurang beruntung. Banyak orang melirik ke atas. Meskipun kekuatan Qin Chen kuat, tetapi itu masih jauh dari aura yang ditunjukkan oleh Ji Tianyao saat ini. Pukulan ini yang dikombinasikan dengan formasi kekacauan kuno di tanah keluarga Ji, bahkan ahli Tianjun yang kuat pun akan jatuh. Melihat serangan Ji Tianyao akan jatuh tiba-tiba, Ji Tianyao, kamu tidak bisa membunuh murid Tianjuoku. Ledakan aura tak berujung mendidih dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Ji Tianyao. Sosok ini menjulang tinggi seperti dewa, muncul dengan 6 tangan dan dengan satu pukulan. Serangan Ji Tianyao langsung diblokir dan dihancurkan berkeping-keping. Dan itu adalah Shen Gong Tianjun. Tidak ada yang tahu kapan Shen Gong Tianjun bergerak, tetapi begitu Shen Gong Tianjun bergerak, dia mengungkapkan kekuatan tertinggi dari ranah puncak Tianjun. Dan dalam satu gerakan dia langsung menghancurkan serangan Ji Tianyao. Shen Gong Tianjun, kamu mencari kematian, kata Ji Tianyao. Dia meraung hatinya saat marah, tetapi dia tidak bisa menyakiti Qin Chen sama sekali ketika dia dihadang oleh Shen Gong Tianjun. Dia hanya bisa mendesak formasi kekacauan kuno keluarga Ji-nya untuk menekan Qin Chen, mencoba membunuh Qin Chen di tempat. Formasi kekacauan kuno, kata Qin Chen yang mencibir. Kekuatan kekacauan ini sangatlah menakutkan bagi kekuatan manusia teratas lainnya, dan kekuatan penekannya sangat kuat. Tetapi bagi Qin Chen, memiliki asal mula kekacauan, Qin Chen menyerap kekuatan kekacauan dalam jumlah besar, dan di dunia kacau juga ada leluhur naga dan leluhur darah. Sejumlah makhluk besar kacau dari leluhur Sengit darah itu bukanlah apa-apa. Kekacauan mundur. Qin Chen diam-diam memindahkan asal mula kekacauan. Aura kacau dari formasi kuno yang kacau ini tidak dapat melukainya sama sekali. Dan bahkan banyak kekuatan kekacauan juga langsung ditelan oleh kedua leluhur naga dan leluhur darah. Pergi, Qin Chen mendesak aturan ruang, dan segera kekosongan yang tak ada habisnya sepertinya telah menghilang begitu saja. Sosok Qin Chen bergetar dan lalu menghilang ke belakang rumah keluarga Ji. Ini adalah ruang yang bergeser. Banyak orang yang mengalami perubahan warna ketika melihat perpindahan ruang Qin Chen. Itu mewakili persepsi yang sangat menakutkan tentang aturan ruang yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh master biasa. Terlebih lagi ini adalah tanah keluarga Ji dengan formasi kekacauan kuno di mana-mana, dan kekosongan dunia kuno juga dipenuhi dengan retakan kacau di mana-mana. Itu sangatlah berbahaya, tetapi siapa sangka Qin Chen tidak hanya bisa bergerak tetapi juga bergerak menuju kedalaman keluarga Ji, yang membuat banyak orang berubah warna. Apakah anak ini mencari kematian? Saat ini sudah terjadi kekacauan di seluruh aula. Qin Chen memimpin Ji Xinyi, kemudian Ji Tianqi memimpin master keluarga Ji untuk mencegatnya. Kemudian Qin Chen menembak dan langsung melepaskan jurus pamungkasnya, hingga Ji Tianyao pun juga menembak Qin Chen dan kemudian dihadang oleh Shen Gong Tianjun. Seluruh prosesnya memang panjang, namun nyatanya itu hanya sesaat. Dan pada saat ini banyak penatua keluarga Ji yang terluka, dan bahkan tubuh kedua penatua tersebut dibom dan jiwa mereka hampir musnah, yang sangat menyedihkan. Jika bukan karena tindakan Ji Tianqi, saya khawatir beberapa keluarga Ji yang kuat akan mati di sini. Sekarang meskipun tidak ada satupun keluarga Ji yang jatuh, tetapi kedua tetua duniawi itu hancur seketika fisiknya dan jiwa mereka juga rusak parah. Butuh waktu untuk memperbaikinya. Berapa banyak sumber daya yang akan dihabiskan? Ini merupakan tamparan wajah bagi keluarga Ji, tamparan wajah yang sangat besar. Pada saat ini kemarahan yang tak ada habisnya muncul di hati Ji Tianyao. Malu, keluarga Ji malu, suatu rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di depan banyak kekuatan utama umat manusia, banyak ahli teratas keluarga Ji setingkat Tianjun. Keluarga Ji mereka semuanya menghadapi seorang junior. Tetapi bukannya memenggal junior itu, tetapi malah keluarga Ji mereka membiarkan junior itu kabur, dan bahkan keluarga Ji kehilangan 2 orang penatua. Ketika berita seperti itu menyebar, keluarga Ji kuno takutnya akan kehilangan muka dan akan menjadi bahan tertawaan umat manusia dan bahkan 10.000 ras. Semua anggota keluarga Ji dengarkan perintah, cegat Qin Chen itu dan bunuh ketika melihatnya, kata leluhur Ji Tianyao. Dia meraung. Tubuhnya dipenuhi kekacauan dan niat membunuh yang melonjak, terus melonjak pada tubuhnya, dan dia tidak peduli lagi untuk menyinggung Tianjuo, karena dia harus membunuh Qin Chen untuk meningkatkan moral keluarga Ji-nya. Yah, baik leluhur.
Segera setelah suara Ji Tianyao turun di aula, serangkaian raungan yang marah terdengar. Ji Tianqi, Ji Nanan, dan banyak ahli teratas Tianjun keluarga Ji lainnya berteriak bersama dan membunuh. Ledakan, gelombang pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombang yang bergulung di langit. Mendesis, banyak kekuatan manusia yang kuat terkejut. Semua orang dapat melihat bahwa keluarga Ji benar-benar marah dan pertempuran skala besar akan terjadi. Boom, saya melihat di keluarga Ji seorang penguasa surgawi naik. Masing-masing memancarkan aura yang mengerikan. Dan pemimpinnya adalah Ji Tianqi, patriark dari keluarga Ji, dengan aura pembunuh yang paling ganas. Dialah yang paling marah. Putrinya Ji Xini ditahan dan dibawa pergi oleh Qin Chen. Aura pembunuhnya paling ganas, dan amarahnya terkonsentrasi. Dalam sekejap dia pergi ke bagian terdalam keluarga Ji untuk mengejar dan membunuh Qin Chen. Di belakangnya, 4 dari 5 ahli Tianjun keluarga Ji semuanya naik ke langit mengikuti dari belakangnya. Hal ini pun segera mengubah warna banyak kekuatan Tianjun yang biasa yang hadir. Keluarga Ji layak menjadi pasukan teratas Tianjun dengan mudah memobilisasi setidaknya 5-6 ahli Tianjun. Dan menggantinya dengan kekuatan seperti kota Tongtian dan sekte Dewa Petir itu tidak bisa dilakukan. Hanya saja para ahli surgawi dari keluarga Ji itu baru saja bergerak. Tiba-tiba sosok tubuh muncul di hadapan mereka dan itu adalah Shen Gong Tianjun. Shen Gong Tianjun menghentikan mereka. Shen Gong Tianjun memegang 6 harta surgawi teratas, berdiri dengan bangga di kampaan, menguraikan senyuman di sudut mulutnya sambil terkekeh. Semuanya, mengapa Anda harus begitu cemas? Lebih baik semua orang berhenti dan bersenang-senang. Kata-kata Shen Gong Tianjun itu jatuh ledakan. Tembakan Shen Gong Tianjun, puncak ahli Tianjun yang menakutkan, langsung ditekan. Seberapa kuatkah ledakan dari 6 harta karun Tianjun tertinggi? Menghadapi 5 atau 6 keluarga Ji ahli Tianjun itu, Shen Gong Tianjun tidak takut sama sekali dan langsung menembak dan menyapu serangan tersebut. Gemuruh, Ji Tianqi dan yang lainnya hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan dan mengerikan mengalir keluar. Kulit mereka berubah drastis dan perasaan krisis yang mengerikan muncul di hati mereka dan mereka buru-buru melawan. Boom! Kemudian mereka mendengar raungan yang memekalkan telinga dan semua orang merasa gendang telinga mereka akan hancur. Dan mereka mundur seraya mendesak kekuatan yang mulia untuk melawan. Kemudian semua orang terkejut ketika melihat bagaimana 6 keluarga Ji, ahli Tianjun yang kuat yang sebelumnya masih mengejar dengan aura pembunuh yang bergegas. Mereka semua langsung diledakkan dan mereka semua langsung mundur dengan liar. Wajah mereka menjadi pucat dan ada 2 dari mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah pun langsung memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan napasnya kosong. Dengan satu pukulan, 6 veteran ahli surgawi yang agung langsung diledakkan oleh Shen Gong Tianjun. Termasuk patriark keluarga Ji Tianqi, dia juga diledakkan oleh Shen Gong Tianjun. Sementara saat ini pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dushenshan yang melihatnya merutkan kening. Keduanya sangat dipermalukan oleh Qin Chen dan Shen Gong Tianjun sebelumnya, dan mereka berdua berharap bahwa Shen Gong Tianjun dan keluarga Ji akan bertarung sampai mati di sini. Namun ketika melihat bahwa Shen Gong Tianjun benar-benar mengambil tindakan terhadap keluarga Ji-nya, ada kemarahan yang muncul di kedalaman matanya. Sementara saat ini Shen Gong Tianjun terkekeh, dia tersenyum ramah lalu berkata, "Leluhur Ji Tianyao, kursi ini telah mengatakan sebelumnya bahwa keluarga Ji-mu tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh Tianjuwoku. Adapun alasan mengapa kursi ini bergerak, kursi ini hanya tidak ingin keluarga Ji-mu tenggelam lebih dalam dan membuat kesalahan semakin keterlaluan. Kursi ini juga melakukan ini untuk kebaikan keluarga Ji-mu," kata Shen Gong Tianjun. Mendengar itu banyak keluarga Ji yang berkuasa tiba-tiba muntah darah. Logika macam apa itu? Shen Gong Tianjun ini telah menembak keluarga Ji-nya, tetapi mengatakan bahwa ini demi kebaikan keluarga Ji-nya. Kekonyolan macam apa itu? Shen Gong Tianjun, kamu sendiri yang mencari kematian. Murid Tianjuwomu Anda, Qin Chen itu melakukan kejahatan di keluarga Ji saya. Dia telah membunuh keluarga Ji saya. Dan sebagai penguasa Tianjuwo, Anda tidak hanya menghentikannya, sebaliknya, Anda malah mendukung Qin Chen itu. Apakah Anda sudah siap untuk berperang melawan keluarga Ji saya? Meskipun keluarga Ji saya tersembunyi dari dunia ini, tetapi jika diintimidasi, keluarga Ji saya tidak akan menerimanya. Bunuh, kata Ji Tianyao setelah suara Ji Tianyao jatuh. Ji Tianyao langsung melangkah maju. Di tengah kekuatan klan kuno yang bergulir langsung berkembang.
tampaknya ada seekor binatang buas kuno yang terbangun dari tubuh Ji Tianyao dan lalu menebas ke arah Senggong Tianjun. Bunuh! Bunuh Senggong Tianjun! Pada saat yang sama banyak ahli teratas dari keluarga Ji juga berteriak dan marah. Diiringi dengan tembakan dari leluhur Ji Tianyao, semuanya naik ke langit dengan aura pembunuh. Di dalam tubuh mereka atmosfer ras kuno yang mengepul meresap, mengalir seperti lautan luas dan langsung menyatu dengan kekuatan ras kuno kacau yang dilepaskan oleh Ji Tianyao. Gemuruh, dunia berguncang, dan seluruh keluarga Ji mengaum, gemetar dan meledak ke arah Senggong Tianjun. Seberapa dahsyatkah kekuatan yang muncul dari banyak orang berkuasa dari keluarga Ji? Jelas sekali Ji Tianyao dan para ahli teratas keluarga Ji lainnya sangatlah marah dan mereka sangat ingin membunuh Senggong Tianjun. Adapun identitas Senggong Tianjun sebagai pemimpin Tianjuo, mereka telah sepenuhnya melupakannya. Senggong Tianjun berani liar di keluarga Ji-nya, dan keluarga Ji-nya sangatlah tidak puas. Semua orang saat ini melihat bahwa antara langit dan bumi, ratusan juta aura kuno yang kacau muncul meledak ke arah Senggong Tianjun. Ceroboh, terlalu ceroboh. Meskipun Senggong Tianjun ini itu adalah ahli kuat di puncak Tianjun, namun sekarang di keluarga Ji ada ahli puncak Tianjun seperti Ji Tianyao ditambah banyak ahli keluarga Ji lainnya. Sepertinya Senggong Tianjun ini akan berada dalam bahaya. Sangat disayangkan sekali Senggong Tianjun melakukan ini hanyalah demi murid Tianjuo seperti Qin Chen yang kecil. Saat ini melihat itu banyak orang yang nampak berdiskusi. Akan tetapi ketika Senggong melihat serangan dari banyak ahli teratas keluarga Ji itu, nampak Senggong Tianjun hanya tersenyum di sudut mulutnya.